Halo honorer yang berdedikasi tinggi yang penghasilannya didiskriminasi. Wilujeng Sumping, kumaha daramang, fine thank you. Bagaimana kabar wifi tetangga kalian, masih aman? Kali ini kami dari tim Jawara Honorer yang beranggotakan satu orang, yaitu saya sendiri. Karena bagaimanapun sendiri itu tidak enak, akan mengajak Anda semua sedikit lari dari kenyataan hidup yang menghimpit dan mendera bertubi-tubi. Sehingga sensasinya masuk ke dalam dan menambah kegalauan. Anjir, ngomong down deh iya. Sudahlah, tanpa berlama-lama, simetriskan posisi rebahan kalian, kencangkan celana Anda, kita seduh segelas kopi, nyalakan puntung rokok yang masih tersisa, dan Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan honorer yang berdedikasi tinggi ya? Pada kesempatan kali ini dari tim Jawara Honorer yang beranggotakan satu orang, yaitu saya sendiri, akan memberikan sedikit informasi mengenai aplikasi kerjaku yang ada di daerah Indramayu. Nah, pada kesempatan ini sedikit saya informasikan ya. Jadi cara penggunaannya dimulai dari cara login, kemudian cara pengisian, kemudian apa saja yang harus disiapkan. Tentunya dalam mengisi aplikasi kerjaku yaitu aplikasi yang dikhususkan untuk pembuatan SKP online. Jadi seperti apa? Langsung saja ke TKP. Pertama kali rekan-rekan buka dulu Google Chrome-nya atau browser apapun. Kemudian ketikkan di pencarian, mesin pencarian itu kerjaku.indramayu.kab.go.id. Ya, kerjaku.indramayu.kab.go.id. Kemudian setelah seperti yang tertera di layar, maka kita tinggal menunggu sampai terbuka sempurna. Setelah terbuka sempurna, maka halaman pertamanya itu seperti yang diperhatikan di layar. Ada menu login, yaitu kita mengisikan username dan password. Kita isikan username-nya, kemudian password-nya. Setelah kita isikan, kemudian kita login. Nah, login berhasil. Nah, di sini kita lihat bagaimana menu-menu yang ada pada aplikasi kerjaku, yaitu pertama ada dashboard, target SKP, aktivitas, realisasi SKP, laporan aktivitas, cetak laporan, dan profil ya. Kemudian kita akan coba mengisi dari aplikasi kerjaku ini. Yang pertama yang harus rekan-rekan bawa adalah atau siapkan adalah SKP-nya, yaitu SKP-nya. SKP-nya itu nanti rekan-rekan silahkan diketikkan ke dalam target SKP. Ya, jadi simpelnya kita buka SKP-nya atau filenya biar kita langsung tinggal copy. Nah, jadi di sini kita mulai ya. Jadi cara pengisiannya kita langsung klik target SKP. Nah, setelah kita klik target SKP, kemudian di sini ada menu-menu guru ahli media. Nah, ini sudah otomatis terisi, jadi tidak usah dirubah lagi. Nah, di sini kan masih kosong nih, tidak ada uraian, tidak ada angka kredit, tidak ada output, mutu, waktu, biaya. Nah, tugas kita adalah menginput ke dalam target SKP berdasarkan SKP yang sudah dibuat. Sebagai contoh, kalau misalkan kepala sekolah kan yang membuat pengawas, kalau guru yang buat kepala sekolah. Nah, yang harus dipersiapkan adalah SKP terbaru
yaitu SKP tahun 2020. Ya, kita pakai tahun 2020. Karena tahun 2021 itu nanti tahun depan, tahun 2022. Nah, kita pakai yang 2020. Jadi kita persiapkan. Nah, setelah kita persiapkan, di sini berhubung SKP-nya masih SKP yang tahun 2020, sudah yang terbaru nih 2020. Jadi kita tinggal inputkan saja nih. Yang pertama buka file SKP-nya, kemudian cari ini nih, penilaian capaian sasaran kerja pegawai negeri sipil. Jangka waktu penilaian bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Ada 2 poin, yaitu A dan B. Masing-masing poin ada 3 item, jadi totalnya ada 6 item. Nah, yang harus kita lakukan seperti apa? Yang pertama adalah kita perhatikan nih. Ada poin A, yaitu unsur utama. Kemudian poin A ini ada item 1. Item 1 itu apa tulisannya atau uraiannya atau kegiatan tugas jabatannya? Menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun. Jadi tugas kita menginput uraian ini ke dalam SKP. Ke dalam aplikasi Kerjaku. Nah, bagaimana cara menginput uraian ini ke dalam program atau aplikasi Kerjaku? Caranya di layar rekan-rekan ada menu tambah uraian. Nah, ini tambah uraian ya. Jadi bisa kita klik tambah uraian. Nah, kemudian di sini kita ada menu uraian. Di sini kita masukkan nih apa yang diuraikan dalam SKP. Nah, uraiannya itu apa? Poin 1 itu menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun. Berarti kita ketik uraian ini ke dalam aplikasi Kerjaku. Berhubung di sini saya pakai PDF dan PDF-nya itu scan JPG, berarti saya harus mengetiknya ke dalam program atau aplikasi Kerjaku. Namun di sini karena saya malas ngetiknya, jadi kita tinggal copy saja, ngambil dari realisasi SKP nih. Ada uraiannya nih, kita klik realisasi SKP. Nah, kan ada nih. Kita tinggal samakan nih, kalau malas ngetik gitu ya. Kalau misalkan filenya kebetulan Word, jadi tinggal ketik langsung. Cuman di sini filenya ini dalam bentuk PDF dan PDF-nya itu di-scan menggunakan formatnya itu JPG. Jadi ya nggak bisa di blok, nggak bisa di copy, jadi harus ketik. Cuman saya malas ngetik, jadi saya ngambil dari sini aja nih, dari realisasi SKP. Tinggal kita cari nih. Yang pertama itu kan menjadi kepala sekolah nih. Jadi kita cari nih, ada nggak menjadi kepala sekolah? Kita cari ke bawah. Nah, ini menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun. Ini kan sama nih dengan poin yang 1 nih. Menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun. Berarti kita copy saja nih. Kita copy, kita blok. Mudah-mudahan bisa. Nah, kita copy, kemudian kita Ctrl C. Setelah di copy, kita masuk ke target SKP. Nah, di sini kan hilang nih karena saya ngeklik realisasi SKP, berarti kita tinggal tambah uraian. Kemudian uraian kita klik, kemudian Ctrl V. Nah, di sini kan ada nih angka kredit, output, mutu, kemudian waktu dan biaya. Nah, ini harus diisi nih. Kalau tidak diisi ya tidak bisa disimpan. Kalau tidak bisa disimpan ya tidak bisa keluar SKP online-nya. Kalau tidak bisa keluar SKP online-nya, bagaimana dinas untuk mengapprove dari SKP kita itu sendiri. Kurang lebih uraiannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada uraian yang tidak sesuai, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kemudian setelah kita mengcopy uraian yang pertama, jadi kita tinggal menginput angka kredit nih. Angka kredit, output, mutu. Nah, angka kredit ini kita lihat dari mana?
angka kredit ini kita lihat berdasarkan dari SKP yang terbaru ini. AK ini kan di sini ada menu. Ada apa namanya ya? Indikator AK itu artinya angka kredit. Berapa sih nilainya? Menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun nilainya itu 27, berapa ini ya? 27,89. Gak jelas ini 893 apa 1 nih. 27,891. Nah, bisa kita lihat di sini juga nih. 27,81 yang jelas nih. Berarti kita ketikkan 27,891. Kemudian outputnya itu berapa? Nah, di sini ada output. Nah, 1. Berarti kita ketikkan 1. Mutunya berapa? Kita klik lagi 100. Kita klik lagi 100. Di sini nih mutu 100. Satuannya apa? Ya laporan boleh, dokumen boleh. Kalau saya lebih cenderung ke laporan saja lah. Laporan. Outputnya 1 laporan. Waktunya berapa? Waktunya ya berhubung dari Januari sampai Desember ya 12, berarti 12. Kemudian ya bulan di sini satuannya. Bulan. Kemudian biayanya berapa? Biaya 0 aja. Nah, setelah semua terisi dan kita sesuaikan kembali dengan poin-poinnya, maka kita pastikan tidak ada yang terlewat. Kita cek sekali lagi. Kemudian kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ya. Waktunya. Nah, kemudian targetnya. Nah, setelah seperti ini kan kita tinggal menunggu approve dari dinas nih. Kalau misalkan sudah di-approve dari dinas, ininya warnanya hijau. Atau ada tanda centangnya kalau nggak salah. Kemudian bagaimana untuk menginput yang kedua? Ya sama, yaitu menyusun kurikulum. Nah, jadi poin yang kedua itu menyusun kurikulum. Berarti ingat ya, kita pastikan dulu menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Ingat-ingat ya, menyusun kurikulum. Kita klik. Kemudian kan ini poin 2 harus kita tambahkan nih. Berarti kita klik tambah. Nah, berhubung di sini saya malas ngetik, berarti kita klik dulu realisasi SKP untuk mengkopinya. Mana nih? Aktivitas. Sorry kok jadi nggak ada. Aktivitas. Oh, berarti udah ke ini, udah ke otomatisnya. Berarti kita ketik manual deh. Kita klik tambah ya. Kita cek di sini nih apa nih? Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya. Kita ketikkan menyusun Nah, di sini kita lihat nih menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya. Kemudian kita lihat angka kreditnya itu berapa. Kita cek lagi. Menyusun kurikulum itu 9,297 ya. Benar nggak sih? Iya betul. Kita ke sini 9,297. Kemudian outputnya kita cek di sini. Outputnya berapa? Outputnya 1. Kita tulis lagi di sini 1. Satuannya apa? Laporan. Kemudian mutunya berapa? Kita samakan. 100. Oh, mutunya 100 semua nih.
butuh 100. Kemudian waktunya berapa? Kita cek waktunya berapa di sini. Waktunya 12 bulan. Nah, kita balik lagi ke sini. 12 bulan. Kemudian biayanya berapa? Satuannya apa? Satuannya bulan. Bulan. Kemudian biayanya 0. Setelah selesai kita klik simpan uraian. Nah, seperti ini. Nah, lakukan ini pada setiap itemnya nih. Ada 6 item. Lakukan terus. Setelah dilakukan, maka ada realisasi SKP nih. Nah, realisasi SKP ini jadi langkahnya pertama itu kita klik semua target SKP. Kemudian kita klik realisasi SKP. Nah, atau misalkan kita selesaikan saja ya semuanya ya biar tidak bingung. Kita klik tambah uraian. Kemudian kita buka lagi di sini. Itu apa nih? Mengikuti apa ini? Oh, mengikuti diklat fungsional lamanya 30.480 jam. Nah, di sini kan kosong nih. Berarti ya sudah tidak usah kita isikan nih kalau kosong. Yang ada saja. Kecuali memang yang bersangkutan mengikuti diklat. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan mengikuti diklat, pasti ini muncul nih pada saat pembuatan SKP-nya. Nah, berhubung sini kan tidak mengikuti diklatnya nih, kosong. Ya udah berarti yang poin yang 3 dari item yang 3 dari poin yang A ini sudah tidak usah kita masukkan ke dalam aplikasi kerjaku. Jadi yang dimasukkan yang ada nilai-nilainya saja. Nah, kemudian yang kedua yang selanjutnya, yang poin B-nya nih. Unsur penunjang. Apa nih? Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru sebagai pengawas, ujian, penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Ya. Berarti kita ketika nih melaksanakan kegiatan, kita klik di sini. Bentar saya ketikkan dulu. Kemudian kita masukkan angka kreditnya berapa. Berapa nih kita cek nih. 0,080. Kemudian outputnya apa nih? 1. Ini agak loading ya, servernya lama. Jadi kalau ngeklik lama ini tinggal diklik-klik aja. Bukan error ya. Jadi lambat itu servernya. Karena kan online.
Nah, jadi tinggal ditunggu diklik-klik ya. Ini jadi lambat nih. Laporan. Bentar, di sini apa satuannya nih? Surat tugas. Surat tugas. Ini yang laporan ini bisa mengikuti ini ya. Ini kan saya dituliskan di laporan ya, atau rekan-rekan bisa dengan ini nih. PKKS atau SKBM boleh, laporan boleh, yang tidak terlalu berpengaruh ya. Kemudian mutunya berapa? Mutunya 100. Waktunya berapa? Kita cek lagi. Waktunya berapa nih di sini? 3 hari. Kita masukkan. Tuh kan ini agak-agak lambat itu ya servernya ya. Jadi bukan error ya. Tinggal kita klik saja. Nah, ini bukan error nih, lambat servernya. Atau lagi maintain atau apa. Tapi sebelum muncul tanda glob-glob di sini atau ada tanda yang bisa kita ketikkan ya, kita ketikkan saja di sini nih. Jadi terus kita klik ya. Sabar. Aduh, lama juga nih. Capek deh. Ini lambat nih servernya nih. Saya ngisinya ini hari Minggu, padahal ya hari Minggu jam 12:30 siang. Lambat tapi. Nah. Aduh, lambat, jangan sampai error deh. Kalau error ngetik lagi. Saran saya sih kalau hasil ketikan ini untuk menghindari error di copy dulu ya, pindahin ke Word atau apa. Jadi kalau misalkan ini error bisa kita reload. Terus kita input ulang. Ini berhubung saya tadi lupa mengkopikan uraian ini, jadi saya tunggu deh sampai dia benar. Aduh. Nah, berarti kita klik waktunya 3, satuannya hari. Kemudian biayanya 0. Setelah itu kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Lakukan ini sampai semua uraian terisi ke dalam aplikasi kerjaku. Ya, sekali lagi, lakukan atau pindahkan uraian ini ke dalam aplikasi kerjaku. Kemudian setelah selesai terus lakukan ya. Maka kita tunggu approve dari dinas. Nah, ya. Nanti kalau nggak salah di sini nih ada tanda centang atau tanda apa gitu. Nah, seperti itu. Kira-kira. Nah, ini part 1 ya. Jadi part 1 cara pengisian SKP ini seperti ini. Nah, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Dan jika menganggap video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke rekan-rekan yang membutuhkan atau di-share ke sosial media. Ingat, berlanjut ke part 2 ya. Akhir kata, Jawara Honorer pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di part 2. Dah. Get it when I get back.